untung kebijakannya dibatalin ya kemarin yang aku lihat miniatur dari Kementerian Perumahan. Di Sapir sendiri ini ada skema pembayaran via kripto juga sebenarnya. Oh iya? Iya. Gen Z nggak mungkin punya rumah. Itu udah jadi mental blocking buat kita untuk cari informasi lebih lanjut. Ya waktu itu aja sempat ada isu kalau orang daftar kerjanya dicek slicknya gitu kan. Iya. Dicek slicknya karena gini, memang pinjol ini memang sangat-sangat mudah ya karena kan tanpa agunan. Contoh kalau kita kayak KPR tadi kan ada sertifikat jadi agunan, atau enggak kalau kita kayak PNS bisa juga SK-nya kita dan lain-lain seperti itu. Kalau pinjol kan maksudnya sangat mudah diakses, jadi otomatis orang juga nggak akan mikir panjang sih. Iya. Nah, balik lagi ke tadi kemampuan forecasting ya. Kalau kita kaitkan dengan properti ya, saya sepakat Mas kalau memang perlu ada kemampuan forecasting yang bagus dari generasi muda untuk memprediksi kawasan yang akan ditempati itu akan jadi kawasan seperti apa gitu. Bukan cuma tadi karena pengen harga murah, rumah pinggiran aja lah. Tapi tanpa akhirnya memprediksi kawasan itu akan jadi kawasan yang seperti apa sih. Betul. Sekarang contoh ya, kalau di Jabodetabek ya, saya ngambil konteks Jabodetabek karena harga properti di sana udah gila-gilaan lagi ya. Gila lah, pokoknya nggak bisa kita afford yang di center gitu. Tapi ternyata sekarang tumbuh kawasan-kawasan pembangunan baru, modern baru yang akhirnya jadi pride juga buat orang yang tinggal di situ. Misalnya, let's say ya, orang yang tinggal di Depok, itu kan jadi ceng-cengan kayak Depok lu kayak asal COVID di situ. Kebanggaan Depok satu-satunya kan Ayu Ting Ting. Anyway. Nah, tapi bagi orang yang tinggal di kawasan misalnya BSD yang kita tahu itu kan awalnya katanya tempat jin buang anak ya. Iya. Terus kemudian berkembang jadi kota mandiri gitu. Kota mandiri seperti itu kan jadi pride gitu. Bahkan ada istilah BSD yang lain gitu, Bekasi sonoan dikit. Jadi untuk bikin orang tuh ngerasa kok pride nih gitu. Terus kemudian Jaksel gitu. Itu kan jadi lifestyle sama jadi satu identitas juga kan. Gua anak Jaksel nih. Betul. Lebih punya kayak social status yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan mungkin dalam konteks daerah Pantura gitu ya, yang thanks to ada tol ya, jadi kita semakin growing secara daerah. Betul. Saya rasa bukan nggak mungkin nanti kawasan-kawasan perkembangan itu akan gesernya ke semakin jauh dari Jakarta gitu. Geser ke tengah lah ya. Tengah gitu, kawasan misal Tegal, Brebes gitu dengan perumahan-perumahannya yang propertinya semakin berkembang juga di situ. Betul. Karena sekarang mikir gini Mas, ini kalau kita berpikir forecasting ke depan ya, dulu tuh orang kalau nggak mungkin tuh PP kerja Jakarta-Bandung, ya kan? Bandung tuh dulu kalau naik tol mungkin bisa berjam-jam gitu kan. Sebelum tol bisa 8 jam dan sebagainya. Kalau tol kan katanya bisa 3 jam setengah. 3 jam setengah lah gitu ya. Tapi kalau weekend mampus lah kalau ke Bandung. Tapi sekarang bisa dengan 40 menit pakai bus ya. Terus sekarang sedang ada kajian apakah nanti ada perpanjangan kereta cepat itu melewati sampai ke Surabaya. Ini lagi nego nih jalurnya, apakah jalur Jogja atau jalur atas, which is jalur Pantura, bisa ngelewatin kawasan Pantura, Tegal, Brebes dan sebagainya. Betul. Jadi bukan tidak mungkin ke depan dengan perkembangan wilayah dan harga properti yang udah nggak semakin terjangkau di kota besar kayak Jakarta, dan saya aku yakin Jakarta akan tetap jadi pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan sebagainya. Sulit untuk merontokkan itu dalam waktu dekat gitu ya. Event pindah juga kan? Jangan mancing saya ke situ. Nah, tinggal di kota seperti Brebes, Tegal untuk akhirnya punya kerjaan di Jakarta itu bukan satu hal yang nggak mungkin gitu. Dengan kemungkinan ada pembangunan transportasi yang lebih canggih dan lain sebagainya. Kayak saya sekarang
udah bolak-balik udah kayak ini apa Adiwarna Tegal gitu kalau Tapi kan Mas Mujab Jakarta. juga, maksudnya sebagai orang Tegal tahu lah bener-bener dari misalnya dari Mas Mujab maksudnya lahir di Tegal dan sekarang udah jadi bolak-balik Jakarta Iya. Tegal kan ya. Udah ngelihat progres yang signifikan kan pertumbuhannya. Signifikan, betul. Kawasan-kawasan properti perumahan banyak yang berkembang dan banyak yang bagus kok. Iya. Dan memang sekarang kan juga yang pabrik-pabrik yang tadinya di Jawa Barat juga bergeser kan sekarang. Bergeser kan. gitu. Mungkin Karena makin UMR di bertumbuh. sini masih Iya, salah satu sih. salah satu yang masih rendah ya gitu ya. Poin penting itu value-nya tadi, pertumbuhan value itu menurutku tadi yang kalau diabaikan begitu saja nanti khawatirnya nggak akan tercapai gitu. Betul. Pembelian rumah itu skema pembayaran kan ada juga yang KPR gitu Ya. kan. Cuman kalau misalnya sekarang katakan kita tadinya 3 tahun belakang tipe 50 harganya 400 tapi mungkin 2 tahun yang akan datang harganya bisa nyampe 650 atau 700, itu kan udah sangat signifikan. Ya. Udah bakal keukur tuh kalau misalnya penghasilannya misalnya 10 juta tiap bulan. Ya. Kalau misalnya kita pengajuan KPR sekitar 600 juta aja, angsurannya udah pasti di atas 5 juta kan gitu. Gimana bikin pergerakan bahwasanya anak muda nih atau generasi Y dan generasi Z ini nggak usah takut kayak gitu untuk membeli properti gitu. Ya, kondisi objektifnya realita kita bisa bilang bahwa harga properti akan naik terus-menerus dan kenaikannya itu tidak sejalan dengan kenaikan gaji. Itu satu fakta yang nggak bisa kita bantah. Betul. Mas. Bagi yang bekerja tentu akan sulit untuk melakukan pengumpulan capital untuk akhirnya bisa beli kayak tadi mungkin tipe 50 sekarang 400 juta ya. 500. Kayak 500 juta gitu. Ke depan mungkin sekitar 2 tahun datang 700 juta gitu. Tapi apakah misalnya saya gaji itu 10 juta gitu. Saya memutuskan untuk nabung sekeras mungkin kemudian untuk bisa beli cash. Iya. Kan harganya udah nggak sama lagi. Betul. Harganya udah nggak sama Betul. lagi. Gitu. Sehingga menurut saya ini satu hal yang mungkin untuk dilakukan meskipun tidak mudah. Pertama kita perlu untuk menggeser mindset dulu, Mas. Jadi dari yang rumah ideal ke rumah pertama. Gitu. Jadi ketika kita cari properti, kalau sekarang saya karena saya udah ada rumah pertama gitu ya. Waktu itu mikirnya rumah pertama itu akan jadi stepping stone untuk rumah berikutnya. Yang penting punya dulu deh. Karena gimana pun properti adalah aset yang secara jangka panjang itu akan menguntungkan kita. Betul. Kemudian bagaimanapun kita juga butuh rumah untuk tinggal dan lain sebagainya. Sehingga rumah pertama ini paling tidak harus memenuhi syarat-syarat minimum. Paling tidak kawasan yang bagus. Jadi nggak asal juga, nggak kayak karena rumah pertama udahlah ambil yang murah, subsidi yang untung kebijakannya dibatalin ya kemarin yang aku lihat miniatur dari Kementerian Perumahan. Udahlah ambil itu aja lah, yang penting punya rumah dan lain, bukan begitu juga. Tapi tetap ada proses due diligence yang dilakukan gitu untuk mengkaji propertinya ini layak atau tidak, harganya worth it atau tidak, kawasannya strategis atau tidak, potensi pengembangan ke depan tidak hanya soal di lingkungan sini saja, tapi juga kawasan secara keseluruhan seperti apa. Iya, sekitar kan. Sekitar. Pertumbuhan gitu. sekitar. Nah, itu bisa jadi pertimbangan minimal untuk mempunyai properti pertama. Gitu. Baru ketika alhamdulillah mungkin sudah checklist gitu properti pertama, baru kita bicara rumah ideal seperti apa gitu. Dream house lah kalau bahasa anak muda kan, ini dream house aku banget gitu. Itu nantilah. Kalau misal kita putar balikan fakta dulu. Kalau misal Mas Mujab nih belum punya rumah pertama. Step apa pertama yang dia akan dilakukan untuk saat ini? Kalau sekarang ini belum punya gitu misal. Saya nggak akan nunggu sampai
supaya uangnya cukup, tapi at least cash flow-nya aman, stabil. Jadi kategori saya akan beli rumah itu bukan berapa sih tabungan yang saya punya, bukan. Tapi cash flow sama income stability-nya menurut saya aman. Misalnya pertama saya nggak punya tanggungan besar atau cicilan besar yang lain. Kemudian saya punya dana darurat, ya normalnya 3-6 bulan, tapi mungkin saya akan naikin ke angka 12 bulan. Saya punya dana darurat yang dihitung dari berapa pengeluaran ya, bukan pendapatan, tapi pengeluaran saya per bulan dikali 12. Kemudian cicilan itu jangan sampai lebih dari 30% untuk bisa kan 30% dari penghasilan gitu, karena ini kan maraton ya Mas. Kalau apalagi konteksnya dan saya bukan tipikal yang bermasalah dengan cicilan gitu. Saya nggak terlalu harus cash keras atau apa, tapi berarti kalau misalnya ada pilihan KPR tetap KPR gitu tetap kan? KPR. Tapi jangan sampai tadi lebih dari 30% dari pendapatan per bulan. Meskipun kita harus optimis nanti ada peningkatan pendapatan dan seterusnya, tapi kan tetap aja kan bunga kan nggak akan flat terus. Iya betul. Gitu. Jadi target-target minimal itu yang secara cash flow saya jadikan standar Mas, untuk akhirnya oke, dengan standar begini saya akan pede untuk ambil rumah pertama saya. Iya. Kalau secara pengalaman Mas Mujab sebagai public speaker ya, pernah nggak mensuarakan contoh lebih penting mana? Lebih penting properti atau punya mobil misal? Atau nggak mungkin pernah riset kayak gitu? Tergantung tujuan. Saya belum pernah menyuarakan itu. Tapi kalau secara pribadi balik lagi pada tujuan gitu. Mobil atau properti itu menurut saya tujuannya beda. Apalagi kalau misal dalam konteks orang yang mobilitasnya tinggi gitu ya. Mungkin mobil juga bisa jadi rumah kedua gitu ya. Tapi nggak diparkir di SPBU kan? Nggak diparkir SPBU gitu. Artinya ketika kita punya mobil ya kita harus punya responsibility parkir di mana dan lain sebagainya. Properti itu juga hal yang wajib. Jadi menurut saya itu bukan satu hal yang harus mana dulu sih Mas. Ini bisa dijalankan secara simultan atau mungkin ya harus punya dua-duanya tergantung tujuan dan kebutuhannya seperti apa. Again kebutuhannya seperti apa. Berarti kan sekarang faktanya berbeda dengan apa yang kita pelajari dulu dong. Kalau dulu kan kebutuhan primer kan 3. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak relate apa gimana menurut Mas Mujab? 3 itu sandang, papan, pangan. Iya. Ya semakin berkembang sih. Mungkin internet juga kebutuhan primer. Iya. Tapi kalau dan lifestyle ya. Mungkin kalau saya tuh konteksnya agak nggak relate karena saya aktivitas kebanyakan di Jakarta kan. Ya akhirnya butuh mobil Mas, meskipun ganjil genap dan lain sebagainya, tapi dengan situasi sana macet, akses mobilitas ya itu akan waktu habis di jalan, tuh saya selalu udah keluar pagi pulang malam gitu. Jadi habis aktivitas gitu. Kalau habis aktivitas kan kadang kita jam segini olahraga, jam segini apa dan lain sebagainya. Akhirnya kan barang-barang harus ada yang standby di kendaraan. Baik gitu Mas Mujab, terima kasih. Barangkali nih ya sebagai public speaker terkemuka nih insya Allah. Enggak juga sih. Amin. Ada nggak tips and trick untuk saat ini buat generasi Y dan generasi Z untuk saat ini terhadap kepekaan dan aware tadi terhadap kepemilikan properti atau rumah tadi? Pertama jangan takut dulu sih. Sekarang kan banyak berita-berita secara naratif menakuti Gen Z nggak mungkin punya rumah. Itu udah jadi mental blocking buat kita untuk cari informasi lebih lanjut. Kita udah berpikir, nggak mungkin punya rumah, jadi ngapain saya cari tahu dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali opsi yang tersedia gitu. Baik yang sifatnya adalah tadi program pemerintah, subsidi dan lain sebagainya, atau mungkin kita menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia gitu, misal bank, KPR dan lain sebagainya. Kemudian kedua, meskipun sekarang kripto, saham itu sangat happening ya, tetapi investasi di properti itu bagaimanapun adalah hal yang
lebih aman dibandingkan investasi yang demikian. Sehingga ini bukan saya menyarankan milih, tapi menurut saya ada pembagian proporsi secara tepat gitu. Jadi bisa cara hybrid. Artinya mungkin investasi di saham dan kripto, kemudian gain yang dihasilkan itu investasikan di properti ataupun sebaliknya. Kemudian lakukan proses yang rigorous ya, due diligence-nya. Jadi jangan buru-buru kalau berkaitan dengan properti, karena sekali lagi ini adalah proses jangka panjang. Jadi cari tahu developernya siapa, cari tahu legalitasnya seperti apa. Betul, sepakat. Proyeksi pengembangan kawasannya juga seperti apa. Jadi jangan cuma judge the book from its cover. Betul. Artinya lihat desainnya bagus gitu. Kemudian beli gitu. Kalau kebanyakan duit tapi ternyata abal-abal ya developernya, dia nggak punya legalitas, dia nggak punya. Ya itu kan banyak kasus juga kan. Exactly, dan kasus itu semakin dekat Mas. Artinya di Tegal juga ada. Gitu. Iya, Tegal Brebes memang juga sebegitu ada. Penting ya kredibilitas developer itu ya. Dan kalau punya ada spare dana, ya menurut saya nggak apa-apa gitu hire konsultan properti atau mungkin konsultasi dengan profesional daripada rugi di belakang gitu. Mending kita ngabisin uang di depan gitu untuk akhirnya make sure ini benar-benar properti yang legit atau tidak. Betul. Pengembangan kawasannya seperti apa. Itu sih yang mungkin bisa saya bagikan, dan itu juga yang akan saya lakukan untuk mencari properti berikutnya. Tadi juga aku sempat kelewat sebenarnya. Di Sapir sendiri ini ada skema pembayaran via kripto juga sebenarnya. Oh iya? Iya. Oh, oke. Kita ada punya adaptif ya? Iyalah. Kita tadi gain-nya itu bisa dipindahkan ke walletnya kita. Iya. Jadi nanti kalau nggak salah itu 30 menit transaksinya gitu. Dan pakai yang stable coin gitu. Iya. Wah, menarik juga nih. Iya. Jadi bisa hybrid ya. Iyalah. Bukan pilihan, Bahkan juga ada kita yang skema soft cash 24 bulan, 36 bulan juga ada. Tadi jadi itu tadi alat-alat itu untuk bridging tadi sebenarnya. Jadi nggak cuman bisa cash keras ataupun KPR. Tapi tadi misalnya orang yang memang menggeluti dunia kripto tadi, atau punya uang tapi misalnya anti bank gitu kan, ada aja gitu kan. Iya, tadi nggak mau riba gitu kan. Betul. Jadi opsi tersedia secara legalitas dan lain sebagainya juga aman, insya Allah. Pilihan yang menarik. Iya, karena soalnya gini, kalau kita sendiri visinya itu kan pasti ngejaga trust ya. Jadi kalau misalnya legalitasnya zonk itu kan agak susah buat jualan di zaman sekarang gitu. Jangan sampai timbul trust issue Mas. Iya. Gen Z itu suka trust issue. Betul. Nah, sama mental health ya. Mental health, betul. Semoga sukses Mas. Amin, terima kasih. Semoga juga kawasannya sukses. juga berkembang. Terima kasih atas kehadirannya Mas Mujab. Semoga kita bisa bertemu kembali, duduk-duduk lagi di sini, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pengalaman dan langkah kerjanya Mas Mujab bisa di-share nanti di sini. Siap. Amin. Terima kasih banyak. Gitu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan dengan episode pertama ini dan didampingi juga oleh Mas Mujab, mudah-mudahan konten ini atau video ini bisa memberikan edukasi untuk teman-teman semua. Terima kasih, thank you for watching, bye-bye.